Saudara-saudara, jemaat di Roma itu bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus datang ke Roma untuk beberapa hal penting. Yang pertama, dia ingin memberikan karunia-karunia roh. Nanti baca di Roma 12 ayat 6-8 bicara tentang 7 karunia motivasi. Tapi dia juga mengunjungi orang-orang di Roma untuk menguatkan iman mereka. Roma adalah pusat kekuasaan kerajaan Romawi di seluruh dunia. Dan pemimpinnya bernama Kaisar. Kaisar sering dipanggil dengan satu kata Lord. Lord itu juga artinya Tuan atau Tuhan. Kalau saudara-saudara yang suka nonton film-film berbau Roma, itu biasanya mereka datang ke Kaisar dan mereka berkata, "Yes, my Lord." Nah, sementara Lord juga untuk Tuhan, Yesus Kristus. Kota Romawi dengan kemegahan yang begitu hebat, kekuasaan yang tidak bisa dikendalikan oleh kuasa apapun, bahkan bangsa Yahudi sendiri, termasuk jajahan kerajaan Romawi. Hak-hak hidup manusia dicabut di tengah-tengah kebanggaan yang begitu megah. Nah, di situ ada 3 kekuatan yang hebat dari suku yang hadir, yaitu orang Yahudi yang menganggap mereka bangsa pilihan. Yang kedua, orang Yunani yang menganggap mereka lebih pintar dan berhikmat dari orang lain. Dan yang ketiga, masyarakat setempat yang punya kebanggaan terhadap kemegahan Roma dengan keyakinan atau kepercayaan terhadap Lord atau Kaisar. Jadi ada kebanggaan-kebanggaan yang mereka miliki. Orang Yahudi bangga dengan pilihan sebagai umat pilihan Allah. Dan biasanya kalau orang bangga tentang pilihannya, maka orang lain akan dianggap rendah. Orang Yunani merasa sangat pintar, cerdik, pandai, dianggap berhikmat. Dan kalau begitu orang lain dianggap bodoh. Sementara orang-orang di Roma sendiri, di luar Yahudi dan Yunani, itu orang-orang yang bangga dengan kemegahan kota itu, bangga dengan kekuasaan kekaisaran Romawi. Dan karena itu mereka menganggap suku atau bangsa yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi saudara perhatikan, masing-masing kepentingan, masing-masing suku, masing-masing peradaban itu berjumpa dalam sebuah komunitas di gereja. Sama-sama Kristen, sudah percaya Yesus. Tapi kebanggaan-kebanggaan asal-usulnya tetap menyertai seluruh praktek kehidupan bergereja. Orang Yahudi merasa kamu bukan umat pilihan. Orang Yunani merasa kamu orang yang tidak berhikmat. Orang non-Yahudi dan non-Yunani berkata, kami pemilik negeri ini. Dan di gereja modern itu juga ada. Oh, beta kan orang Tanimbar. Oh, saya kan orang Toraja. Ini orang Batak. Orang Jawa. Coba beberapa detik. Lepas masker sedikit, betul lihat dalam muka dulu. Nah, habis itu tutup lagi. Puji Tuhan. Ternyata dong ini masih hidup haleluya. Saya tinggal di sini baru dari hari Kamis. Ya Pak Hani ya. Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. 4 hari di sini rasa kayak 40 tahun. Oh iya. Keluar dari kamar, lihat batu-batu dan laut. Sementara saya ini lahir di Pulau Selaru yang laut. Ke kiri ketemu itu handuk-handuk yang bergantungan di situ. Ke kanan lihat kapal di sana.
naik ke jalan raya tidak boleh lewat. Jadi kita ini tertawan. Tapi saya ingat satu hal. Terima kasih Tuhan. Masih ada orang yang mau dengar firman Allah. Itu yang membuat beta itu rasa kalau tambah 2 hari lagi kita stres kapan. Dan itu yang dialami oleh orang-orang di Roma. Lalu Paulus datang dan dia bilang begini. Dalam bahasa Indonesianya, aku punya keyakinan yang kokoh. Sebenarnya bahasa Inggrisnya, aku tidak malu memberitakan kepada kamu. Karena ada orang yang malu. Malu mengaku jadi Kristen. Malu kenapa? Merasa minder. Kami bukan orang Yahudi. Dan kami tidak termasuk umat pilihan. Malu toh. Kami bukan orang Yunani yang tidak pintar pandai seperti kalian. Kami bukan orang Roma yang penuh dengan kemegahan dan kemewahan. Jadi orang Kristen di Roma itu malu. Dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, dia tidak pakai aku punya keyakinan yang kokoh. Tapi dia pakai satu istilah yang menarik. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Aku tidak malu memberitakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Dan itu sekaligus meruntuhkan, membatalkan semua rasa minder, merasa tidak berdaya, merasa tidak punya apa-apa. Di perusahaan memang ada jabatan, itu harus dihormati. Amin. Tapi kita sama-sama manusia toh. Coba lihat kiri kanan, dia manusia kah bukan? Satu kali saya diundang untuk khotbah di Semarang. Nah pas saya mau khotbah, datang seorang wanita, ibu-ibu kira-kira umur 60 tahun. Dia bilang, Pak Pendeta saya mau tanya. Saya bilang, ibu mau tanya apa? Jangan lama-lama, saya mau khotbah. Oh saya hanya mau tanya, kenapa orang Ambon itu hitam? Wih, itu rasanya semua persiapan luntur semua. Ini beberapa menit mau khotbah, WL-nya udah on fire betul. Jemaat udah mulai bersemangat. Worship leader-nya udah kasih kode supaya beta masuk. Tiba-tiba ada interupsi. Pak Pendeta, kenapa orang Ambon itu hitam? Langsung doa. Tuhan, ampuni ibu itu Tuhan. Tapi Tuhan tolong, kira-kira ada nggak ayat yang menolong orang-orang hitam? Karena pakai iPad, jadi beta buka cepat, hitam. Ketemu Kidung Agung 1 ayat 5. Ayat itu bilang begini, sekalipun aku hitam, tapi manis. Haleluya. Langsung beta semangat khotbah, bilang sama orang hitam di sebelah, oh, ale hitam tapi manis. Amin. Kok hitam tapi manis, toh? Sekarang terjemahannya nggak pakai manis, tapi cantik. Aku hitam tapi cantik, itu buat wanita-wanita Yerusalem. Jadi Alkitab punya jawaban yang luar biasa. Nah saudara-saudara, dalam prinsip orang Yahudi itulah Paulus bilang, Injil itu kekuatan Allah. Saudara mau kuat? Mau kuat? Makan Injil. Jangan makan daging sei saja. Itu pagi-pagi jam kaget 6:30 pagi, buka pintu kayak ada yang berat di itu mes. Ternyata ada gantungan makanan. Kata ini kayak COVID saja. Lagi diisolir. Begitu beta buka, itu plastik penuh. Makanan semua diplastikin. Begitu angkat begini, itu nasi keras. Itu pakai lempar anjing kepala picai.
Baru dia punya ayam rica itu ada 3-4 potong. Bilang, Tuhan terima kasih. Ini yang disebut makan kami yang secukupnya. Ingat bapak-bapak ya, perhatikan ya. Orang mati banyak itu bukan karena kelaparan. Orang banyak mati itu karena kekenyangan. Makan banyak, kolesterol, asam urat, stroke, dan mati. Makanya Tuhan Yesus ajak kita berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukup. Tapi kalau kau makan banyak, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Ya Pak Carlos Dan makan nggak habis. Tapi beta makan sedikit taruh. Tiba-tiba datang lagi makan siang. Buka lagi. Ternyata Ibrani 13 ayat 8 bilang, Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beta pikir cuma ayat itu saja. Ternyata ada ayat lain di camp ini. Yaitu makanan itu tidak berubah. Hari pertama, kedua, ketiga. Memang itu makanan, toh? Lalu beta punya istri telepon, Pak, makanan di situ bagaimana? Mi dahsyat banget makanan. Luar biasa mi makanannya datang selalu tepat waktu. Apa aja Pak? Ada daging ayam, sekali-sekali ikan. Tapi waktu makan ikan rasanya tuh kayak gigit gabus. Kenapa? Kan dingin toh. Jadi bagaimana? Taruh air panas sedikit. Perlu ada buah segar kan? Ya dong mesti ketawa banyak. Kasihan kan Natal tidak ada istri, suami, tidak ada anak-anak, toh? Baru di sini tidak ada jual apa-apa. Akhirnya tadi siang puji Tuhan, Pak G, mana Pak G? Dia bawa saya sampai di kampung baru. Di situ ada Indomie dan telur. Beta beli, masak Indomie pakai telur. Kenapa? Dia agak empuk sedikit. Sampai di kamar, makanan sudah tergantung lagi. Aduh, ternyata kita masih diisolir. Haleluya. Kalau saudara perhatikan peristiwa-peristiwa semacam itu, dan saudara melihatnya dengan perspektif seperti orang Yahudi Yunani, maka saudara akan patah semuanya. Saudara mesti bersyukur untuk semua peristiwa yang kita alami. Bilang amin. Dan saya nikmati semuanya. Tadi malam ada sedikit menu yang bagus. Ada babi rica. Tapi waktu makan pedesnya bukan. Jadi kita ke kiri, kena kanan, kena maju, kena mundur, kena. Tapi tetap makan juga. Orang Ambon bilang busu-busu, tapi ketung makan, Tuhan sediakan kebutuhan kita. Amin. Injil itu kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi. Hanya karena Injil Kristus ini, orang Tanimbar ini berkhotbah keliling dunia. Dari Amerika, Kanada, Eropa, China, sampai ke pedalaman Aceh. Gara-gara singkong rebus di Tanimbar. Dan saya nggak perlu malu untuk mengatakan itu. Karena pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Bangun pagi lihat laut, matahari pagi, ombak-ombak mulai baku-iku. Terima kasih Tuhan. Ada kehidupan di tempat ini.
Lihat ke jalan raya tidak ada orang, minta pertolongan dari siapa? Mazmur 121 bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan. Tiba-tiba Carlos muncul. Carlos bilang, Bapak kita mau kebaktian. Tiba-tiba Bapak G muncul, Bapak kita mau pergi. Berarti pertolongan Tuhan itu nyata melalui saudara kita. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dia bukan hidup oleh karena harta dan jabatan. Harta bisa berakhir, jabatan bisa selesai. Buktinya malam ini pengurus sudah demisioner, itu jabatan selesai. Tetapi iman itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Tapi iman kita seringkali udah kayak drama. Kalau di dalam gereja, wih, lihat dong muka seperti malaikat semua. Tapi begitu masuk ke jalan raya, ke side sana, wih dong udah kayak malapetaka semua. Satu kali ada Natal di satu kota, satu desa kecil. Nah biasanya kalau pas perayaan Natal itu ada Yusuf, ada Maria, terus ada malaikat Gabriel. Jadi malaikat Gabriel itu nanti skenarionya pasang tali supaya dia meluncur dari balkon ke depan mimbar. Jadi mulai latihan. Malam itu Allah berfirman, Allah mengutus malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Wih, langsung malaikat mulai meluncur. Dia meluncur datar. Turun pas depan Maria. Langsung dia bilang begini, Maria jangan takut, sebab kandunganmu itu dari Roh Kudus. Itu latihan 2 bulan. Pas 24 Desember malam, pendeta habis khotbah, lampu dipadamkan, langsung narator. Allah mengutus malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria, langsung malaikat meluncur. Nah waktu latihan tidak pakai sayap malaikat, jadi luncurnya itu datar. Waktu main pakai sayap, waktu meluncur sayap sebelah berat. Jadi malaikat taputar-taputar. Tapi tetap meluncur. Begitu sampai di depan Maria, dia lupa ayat. Akhirnya dia pegang Maria, baru dia bilang begini, Maria, saya pusing. Apa artinya ini? Kristus itu lahir dan mati itu bukan sebuah drama. Kristus itu lahir dan mati itu bukan sebuah sandiwara skenario manusia. Tapi gereja cenderung bikin drama-drama. Habis itu dong keluar lalu mabuk lagi. Lihat. Dan seringkali dalam kehidupan sehari-hari, firman ini bilang iman itu membuat orang hidup. Pindah dari satu iman kepada kemuliaan berikutnya. Di dalam dan di luar sama, Tuhan ada di dalam gereja ini. Bilang amin. Tuhan juga dalam kamar mesum, ada di mana-mana. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di tempat ini, haleluya, Tuhan dahsyat dan ajaib. Maka di tempat di luar pun Tuhan itu sama. Tuhan yang sama ada di mana-mana. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada orang di Roma, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Siapa dia? Yang lahir di tempat hina itu, sampai dia dihina di atas kayu salib. Dan itulah alasan kenapa gereja hidup. Itulah alasan kenapa saudara-saudara dilantik jadi pengurus gereja. Ini bukan sekedar organisasi arisan, bukan sekedar kawanua perkumpulan orang-orang sesuku untuk kumpul arisan.
Ini komunitas gerejawi yang karena gereja itu Kristus harus mati di atas kayu salib. Dan Anda tidak punya alasan apapun untuk menghina kematian dan kebangkitan Kristus itu. Jadi pelantikan pengurus gereja bukan sekedar acara organisatoris supaya ada orang yang ngurus gereja. Walaupun saya tahu bahwa di tempat ini tidak mudah karena Anda harus bekerja hanya mencari waktu-waktu yang kosong. Tapi mari waktu tersisa pakailah untuk ngurus pekerjaan Tuhan. Jangan main-main. Karena Anda sedang mewariskan. Mungkin istrimu, anak-anakmu, atau suamimu, atau orang tuamu. Mereka tahunya Anda bekerja dan punya gaji dan punya uang cuti. Mungkin mereka tahu itu. Tapi sorga tahu Anda sedang mengurusi kehidupan sorgawi di bumi. Dan kalau orang tuamu tahu, istrimu tahu, pasti mereka bangga. Kenapa? Puji Tuhan, suamiku Carlos menjadi ketua majelis jemaat. Orang Papua bilang, orang Ambon bilang, saya nggak ada lawa. Karena uangmu satu kali akan habis. Jabatanmu satu ketika akan digantikan. Tetapi prinsip kerajaan Allah, Anda telah membangun sebuah komunitas yang hebat. Dan sini berganti. Saudara juga akan pensiun suatu ketika. Nah, orang-orang yang masuk ke sini, mereka akan bilang, di mana tempat kami beribadah menyembah Tuhan. Bukankah itu sebuah kemuliaan yang luar biasa? Hebat dan dahsyat. Karena begitu banyak jiwa yang merindukan kebenaran firman Allah. Gereja sulit dibangun. Tapi lihat kita di Indonesia Timur ini, gereja begitu besar, luas, tapi kosong. Ada karyawan yang katanya izin hari Minggu nggak kerja, pergi ke gereja, ternyata dong seng ke gereja, dong pergi minum mabuk, untung seng mati. Izin di pimpinan, izin hari Minggu ke gereja, padahal telah ke gereja. Tapi orang-orang itu malam ini dong saya masuk. Coba lihat kiri kanan dia masuk atau tidak. Jadi pengurus ketika Anda dilantik menerima urapan Tuhan, fungsimu sama dengan seorang pendeta. Fungsimu sama dengan seorang penatua diaken. Untuk apa? Menuntut orang untuk mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan bisa ketemu di mana-mana. Di lapangan juga ada Tuhan di situ. Amin. Di mana-mana ada Tuhan. Itulah alasan mengapa gereja hidup. Dan ingat saudara-saudaraku, gereja hidup didirikan Yesus, tapi benih pertumbuhan gereja terjadi karena darah tertumpah di mana-mana. Dalam sejarah gereja awal-awal, banyak orang Kristen di Roma yang dibunuh karena Injil. Banyak orang yang dikasih masuk ke tempat-tempat penggorengan, hidup-hidup. Banyak orang yang dikasih ke stadion-stadion yang dipenuhi dengan binatang-binatang buas. Hanya dua pilihan, martir atau murtad. Dan darah mereka tertumpah demi dan atas nama Injil Kerajaan Allah. Dan kalau hari ini kita beribadah, hari ini kita lantik pengurus yang baru, artinya kita sedang mensyukuri darah orang benar adalah benih pertumbuhan gereja. Karena itu urus dengan benar. Amin. Kami akan doakan saudara-saudara
Orang bilang Wetar itu jauh. Jauh hilang pulau. Jauh di mana? Bumi ini ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang jauh di mata Tuhan. Semuanya dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Pengurus, Carlos pimpin teman-teman. Kalau mereka kepala batu, tidak usah marah orang. Tidak usah. Biasa kalau orang kepala batu, nanti tatoki sendiri. Tuntun mereka untuk melihat gereja ini tidak sekedar sebuah gedung, tidak sekedar pertemuan anak-anak Tuhan, tapi lihat sebagai sebuah persembahan mesbah untuk Kristus di kayu salib itu. Ingat saudara-saudaraku, Natal diawali dengan darah. Darah Kristus. Seluruh proses perjalanannya darah. Bahkan di puncak Golgota itu juga darah. Darah bicara tentang komitmen. Darah bicara tentang nyawa. Darah bicara tentang persembahan. Tapi darah juga bicara tentang penebusan yang sempurna. Karena itu nikmatilah kehidupan di sini. Bekerjalah dengan disiplin. Jangan dengan sengaja. Lakukan semua tugas dengan benar. Jam kerja, bekerjalah. Jam istirahat, istirahatlah. Karena Tuhan sedang melihat Anda lebih hebat di mata Tuhan daripada tembaga di dalam tanah itu. Anda lebih, Tuhan mati bukan buat tembaga. Tuhan tidak mati buat tanah. Dia mati buat setiap pribadi kita. Amin. Dan itu sebabnya engkau bekerja untuk menghidupi dirimu, menghidupi keluargamu, menghidupi masa depan anak-anak. Saya dukung saudara-saudara dalam doa. Hari Minggu ada kesempatan. Perusahaan beri tempat, nikmati. Kepemimpinan Anda jangan berdasarkan jabatan. Jangan berdasarkan pangkat, golongan, dan harta. Tapi berdasarkan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.